ada banyak orang yang punya keinginan ingin menjadi seseorang, tapi terhambat dengan ketakutan, kemudian terhambat dengan apa lagi ya, kebingungan, ketidakjelasan dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya hanya butuh disemangatin aja, dikasih motivasi, kemudian diberikan vision gitu, ditunjukin bahwa hidup lu tuh masih panjang loh ke depan gitu. Jadi itulah yang selama ini Wirda lakukan, yaitu pengen nyemangatin anak-anak muda bahwa perjalanan kita masih panjang. Terlalu cepat jika kita berhenti di sini, apalagi sampai mikir kita nggak punya masa depan. Itu pemikiran yang salah banget gitu. Makanya dari situ Wirda lahirkan ya yang namanya milenial anti bokeh. Jadi teman-teman yang mungkin modalnya kurang, kemudian pengen usaha masih takut, masih nggak mau punya resiko yang begitu banyak, ya kan? Kadang kan kita kalau jualan ada resiko-resiko yang kita akan temui. Walaupun sebenarnya ini harus dipelajari sama semua orang dari kita bahwa lu mau kemana aja, kita mau kemana aja, itu pasti akan selalu bertemu dengan resiko. Mau itu di dunia usaha, mau itu di dunia jualan-jualan, mau itu di dunia kerja, mau itu di dunia rumah tangga, pernikahan misalnya, akan ada selalu resiko-resiko, tanggung jawab, pelajaran-pelajaran yang akan kita temui di pertengahan jalan gitu. Ya saya sih pengen jadi pengusaha, saya pengen jualan, tapi saya nggak mau punya resiko. Jangan salah, resiko itu tidak hanya terjadi jika Anda menjadi pengusaha. Jadi pembeli aja ada resikonya, ayo. Emangnya cuma jadi pengusaha doang punya resiko? Enggak, jadi pembeli aja ada resikonya. Resiko barang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke? Resiko ternyata barangnya rusak. Resiko ternyata begini, resiko semuanya selalu ada resiko-resiko gitu. Nah makanya yang Wirda selama ini lakukan adalah mengajarkan gitu kepada anak-anak muda, kepada usia-usia yang sebaya sama Wirda gitu ya, bahwa nomor satu yang harus kita taklukkan dulu adalah ketakutan. Kenapa? Karena itulah yang selama ini menghalangi kita dari mau berbuat anu ini, anu ono gitu. Jadi izinkan ya sekarang Wirda mau share screen di sini sama kawan-kawan semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada muncul ya. Insya Allah udah muncul nih di layar. Oke, ini dia. Alright. Nah, jadi ini adalah aspek-aspek penting yang memang Wirda sendiri lakukan gitu. Pada saat awal gitu ya, punya impian, sekedar punya impian aja gitu. Wah, pengen banget ya jadi pengusaha, tapi nggak tahu bagaimana caranya menuju ke sana. Ini juga yang diajarkan sama ayah gitu ya, sama Ustadz Yusuf Mansur kepada Wirda dan kepada adik-adik Wirda juga gitu. Alright guys, I'm having a trouble on my Zoom because like the Wi-Fi is really bad. I'm trying. Okay. This is why. Gue sebel banget kan sih, kayak lu pernah gak sih lagi nge-zoom terus tiba-tiba kayak Wi-Fi lo tuh mati, terus lu kayak nggak tahu gitu harus berbuat apa. Terus ini tuh lagi connecting. Aduh, gue harus ngapain ini ya guys? Sumpah sih kayak gue gak ngerti lagi. Wait. Oke. Oke, aduh mohon maaf ini Pak Yopan. Aduh, memang musim hujan ini, gardu listrik lagi meleduk kayaknya ini, aduh wifi-nya. Oke, kita lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut aja. Oke, share screen lagi. Alright. Harusnya sih udah kelihatan di layar ya. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Entrepreneurship versi Wirda Mansur itu seperti apa sih ya? Jujur ini semua ini adalah ilmu yang Wirda dapatkan dari ayahanda Ustadz Yusuf Mansur. Sembari di tengah jalan tuh kemudian belajar gitu ya, bahwa gini, ini sekalian buat highlight aja sih ya, sama kawan-kawan yang ada di sini gitu ya. Bagaimana sih cara pola didiknya ayah kami gitu, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi papa tuh gini loh,
Papa nyuruh kita belajar masak, oke? Ada papa. Ada papa gue guys di sini. Iya. Disebut sama anak tuh seneng ya. Iya. Oke, jadi papa tuh ngajarin gitu loh, ngajarin bagaimana cara motong bawang apa segala macam. Tapi nggak selamanya dituntun, cuma dikasih tahu how to do it, but then you have to do it by yourself gitu. Tapi setelah itu ya lo ngerjain sendiri gitu. Jadi the first thing ya, langkah pertama gitu yang harus kita pikirkan pada saat ingin membuat sesuatu, membangun sesuatu, melakukan sesuatu adalah apa goals kita dalam hal tersebut gitu. Ketika kita pengen mulai berwirausaha, pengen mulai usaha, atau pengen mulai kerja, pengen mulai rumah tangga, ya rumah tangga mulu dari tadi ada apa nih? Ya, what's your goals gitu? Apa yang menjadi tujuan kita gitu kan? Oh, saya pengen nambah income, saya pengen bebas finansial. Biasanya yang bebas finansial tuh mama-mama muda ya kan, yang baru menikah gitu ya, atau anak-anak muda gitu ya yang baru menginjak bangku kuliah misalkan, kemudian dia menyadari bahwa gue nggak mau nih ngerepotin orang tua gue. Nah, bahwa tujuan dia ketika berusaha adalah pengen bebas finansial, mau bantu orang tua dan segala macam. Nah, kalau saat ini tujuannya Wirda adalah mau bantu papa. Mau bantu papa biar kebeli Lexus. Seperti itu. Jadi what's your goals in business gitu kan? Apa yang menjadi tujuan kita saat memulai usaha? Ya, kita harus pikirkan dulu gitu. Nah, kemudian ya kita yang menentukan sendiri itu loh. We decide our own gitu. Nah, ini seperti yang Wida tulis di sini, kayak manusia itu diberikan keistimewaan free will atau kebebasan dalam memilih, menentukan pilihan dalam hidupnya gitu. Ya, tapi di setiap pilihan pasti selalu ada resikonya, konsekuensinya, dan tanggung jawabnya. Seperti yang Wirda bilang tadi. Kita nggak mau ada di satu hal karena lain hal. Saya nggak mau jadi guru, resikonya saya jadi capek ngajarinnya. Iya, kalau muridnya mau dikasih tahu, kalau nggak mau dikasih tahu gimana? Ya, saya mau jadi pelaut, tapi nanti resikonya terombang-ambing di lautan, kapalnya bisa tenggelam begini-begini gitu ya. Kenapa kita bisa punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu? Karena kita punya fearness. Punya ketakutan itu bagus, karena satu sisi kita jadi bisa antisipasi, jadi bisa lebih hati-hati, careful. Tapi kalau terlalu over, lebay, kita jadi bisa kemakan bukan karena, jadi gini loh, jangan-jangan kita bisa mati bukan karena kita di laut, tapi karena takutan kita tuh lebay banget gitu loh. Ya, jadi kita pertama harus memilih dan menentukan pilihan. Dan balik lagi, it's on your own. Balik lagi kepada kita sebagai yang milih gitu loh. Oke? Nah, ini ya. Ini kan emang karena waktu itu buat anak-anak muda gitu. Jadi ini yang Wirda sampaikan. Tapi insya Allah di sini mah semua udah paham. Jadi ini skip aja. Oke. Nah, terus kan banyak banget nih yang bilang gitu ya, oke Wir, setelah kita sudah menentukan pengennya apa, maunya gimana, langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang diajarin sama papa lagi nih. Ya, ketika kita sudah punya impian, kita sudah tahu apa yang pengen kita lakukan. Nah, sekarang kita bingung mau dibawa kemana nih impian dan segala macam tetek bengeknya gitu kan. Awalnya kita dari yang bingung gitu, mau ngapain ya, harus ngapain ya, bikin apa ya. Terus tiba-tiba udah tahu nih, udah dapat inspirasi. Oke, aku mau bikin sepatu, mau jualan gorengan, mau jualan pulsa lewat Pytrend gitu kan, mau jualan baju, fashion, apapun itu. Oke. Berawal dari confusion, berawal dari ketidaktahuan, dari kebingungan, menjadi tahu, menjadi paham, menjadi ada kemauan. Nah, selanjutnya adalah how to make it gitu loh. Ini mau dibawa kemana nih? Impian itu, ide tersebut, ya itu mau dibawa kemana? Nah, jawaban terbaik adalah itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung, nggak tahu, terus bingung lagi, ini mau dibawa kemana? Bawa kepada Allah. Kenapa? Karena dari situlah Allah akan menuntun kita. Ya, ini ajaran papa banget dah udah ini. Jadi berawal dari kita, kemudian dilemparin nih ke Allah. Ya Allah, saya pengen jualan gorengan, kasihin saya dong ini pembelinya, siapin dong penggorengannya. Bahkan hatta minyak-minyaknya aja kita minta gitu loh.
minyaknya, penggorengannya, kemudian adonannya, terigunya, kita minta sama Allah gitu. Nah, mungkin banyak dari kita juga yang kenapa sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bingung bagaimana caranya memulai. Karena kita pikir memulai itu dengan cara satu, punya duit, punya modal, itu baru mulai. Padahal to start, to begin, it's not always have to start with money or by money gitu loh. Kalau dari secara ajarannya Papa ya, mulai itu bukan dari mulai punya modal, tapi mulai punya kemauan. Itu disebut mulai udah. Punya kemauan itu disebut mulai. Kemudian bawa ke Allah itu mulai banget gitu. Jadi pertama ya udah kita ngadep dulu ke Allah gitu, sesuai prinsip gitu kan, ngadep dulu ke Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Kemudian sampaikan aja kepada Dia gitu. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi niat kita gitu ya. Allah, saya pengen usaha begini. Udah, ngomongin aja gitu. Seperti kita ngomong ke temen gitu. Alright. Nah, oke. Selanjutnya ini yang dari tadi Wirda bilang kan, kita suka punya ketakutan, fearness, ketakutan, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Duh, gimana ya kalau nggak laku, gimana ya kalau nggak balik modal, gimana ya. Nah, itu pasti udah menjadi pertanyaan universal semua orang yang belum melakukan tapi pengen melakukan tapi punya ketakutan. Ya, intinya sih gini, we will never know if we never try. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Dari mana kita tahu bahwa laut itu begitu membahayakan kalau kita memang tidak pernah ada di sana? Tapi coba, sekali kita memberanikan diri ya berada di tengah laut, apalagi sampai nyemplung ke laut, nyebur ke laut, snorkeling, diving, you will see the beauty inside. Ya, kita akan melihat betapa laut itu sebenarnya sangat-sangat indah. Ya kan? Batu karangnya, kemudian ikannya yang warna-warni, pemandangan yang mungkin tidak akan pernah kita lihat ketika kita di daratan. Memang dari luar kesannya kayak wah horor gitu kan, air yang kedalamannya juga tak terbatas, nggak bisa ditebak gitu ya. Tapi coba ketika once kita menaklukkan rasa takut itu, kemudian kita snorkeling, diving, kita akan lihat the beauty of it. Akan melihat bagaimana kecantikannya itu. Seseorang yang punya kekhawatiran tentang pernikahan. Gue sih nggak mau nikah ya, kayaknya nikah tuh ribet gitu. Buktinya banyak yang cerai, buktinya itu. Belajar dari kesalahan orang itu bagus sekali gitu. Tapi bukan berarti kita jadi kayak nggak mau begitu gitu loh. Maksudnya nggak mau tahu, nggak mau mempelajari gitu kan. Kan memang di sebagian case ada yang seperti itu, tapi ada juga yang langgeng, yang baik-baik gitu kan. Belajar gitu, seni. Gimana? Kawin dah. Iya. Filenya belum terbuka Kak Wirda. Oh iya, oke. Udah. Ya. Ya. Dibuka dulu. Ya. Penjelasannya dengar, tapi filenya enggak. Iya, oke. Makasih, siap. Ya, jadi kita tuh selalu punya fearness gitu kan, punya ketakutan gitu. Once kita udah mempelajari apa yang menjadi ketakutan kita, kemudian kita taklukin itu, ya kita akan merasakan bahwa ternyata ya biasa aja gitu. Ada resiko, ya memang itu soal tentang perjalanan hidup gitu kan. Tapi bagaimana we handle it, we manage it, we face it, ya itu akan jadi hal yang lain gitu. Alright, ini juga yang diajarin sama Papa gitu, bahwa ketakutan itu diundang, diciptakan dan dihadirkan. Begitu pula dengan ketenangan, kebahagiaan, kesukacitaan, ya kan, kesedihan, gundah gulanaan gitu ya, kegalauan, semua itu diciptakan. If you want to have a lot of customers, kalau kita pengen punya customers yang banyak, think about kita emang punya customer yang banyak gitu. Ini law of attraction, bagaimana kita memanggil gitu ya. Once kita udah punya vision ke depan, insya Allah dan ini produk bakal laku, insya Allah ini orang bakal nyari, insya Allah ini bakal ludes, insya Allah ini bakal laris manis gitu ya. Emang itu harus dihadirkan gitu. Tapi kalau belum apa-apa, belum mulai, bahkan dari hari pertama pun kita sudah berkata bahwa enggak, gue bakal bangkrut, gue bakalan jelek, gue bakalan gak balik modal, gue bakal ketipu, gue bakal gini, that's what you will attract. Ya maka kejelekan itulah yang akan kita panggil gitu. Jadi think about it. Pertama-tama yang harus kita tanamkan adalah
ya kesukacitaan, kegembiraan bahwa wah ini bakal aku nih, cakep nih, begini nih gitu. Memang gitu ya, setiap orang itu punya perang dalam hidupnya. Setiap orang itu menghadapi apa ya, they have their own battle gitu. Mereka tuh punya peperangannya sendiri. Tapi selalu ada pilihan dalam setiap peperangan. Either kita memenangkan, atau kita kalah, atau kita mengalahkan, atau dikalahkan, atau menaklukkan, atau malah mati di peperangan. The choice is always on us. Jadi pilihan itu kembali lagi kepada kita. Gitu. Jadi gitu aja sih kira-kira teman-teman ya. Memang di pertengahan jalan itu pasti selalu ada ujiannya gitu. But as what my dad said gitu ya, seperti apa yang papa bilang, ya itu memang udah bagian dari hidup dan kita harus belajar bagaimana caranya menghadapi gitu. Berada di satu situasi, menghadapi satu situasi, kemudian menyelesaikan situasi yang lain. Jadi istirahat boleh, berhenti jangan. Gitu aja sih yang bisa aku sampaikan ya sama kawan-kawan semua. Mungkin memang singkat sekali gitu ya, tapi kira-kira inilah yang Wirda tanamkan gitu ya di diri Wirda juga terutama. Makanya bisa kemudian menciptakan MAB contohnya gitu di tengah-tengah pandemi. Kemudian ada Wirda May juga, ada Wake Up Makeup juga ya, kosmetik dan segala macam gitu. Karena satu sisi juga Wirda selalu melatih mindset, melatih impian. Begitu udah punya satu impian sini, ayo mau dibawa impian mana lagi nih? Bukan berarti maruk, tapi jadi semangat gitu, jadi kayak punya feel, jadi kayak hidup lagi jadi orang gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kenapa kita sering ngerasa nggak jadi orang, karena mungkin kita kehilangan the spark gitu loh. Kehilangan percikan semangat itu, karena kita kehilangan impian itu, kehilangan joy, kebahagiaan itu. Ya jadi memang harusnya kita munculin lagi gitu loh, yang namanya joy, kemudian impian-impian yang selama ini mungkin tertunda itu kembali dimunculkan lagi. So mungkin itu aja yang bisa Wirda sampaikan ke kawan-kawan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata gitu ya, atau kekurangan gimana. Kita langsung undang aja, ada Papa di sini, jagoannya, jagoannya marketing langit, yang ngajarin Wirda banget dari nol banget ya lah pastinya ya. Mudah-mudahan ya kurang lebihnya bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu beri aku yang luar biasa dong buat kalian. Nah, itu udah pada menyemangati materinya sana. Sekali I'm done guys. Ini banyak sekali permintaan. Kak Wirda tolong dong dikirim filenya, dikirim dong, minta dong. Aku sih terserah Kak Wirda aja ya. Oke, boleh. Nanti aku kasih ke Mbak Indri ya filenya. Tuh luar biasa tuh. Siap. Spesial loh. Ya, spesial buat yang kita. Oke. Kak Wirda, saya aja yang bapak tua terinspirasi loh. Aduh. Pak Yopan mah bisa aja, Pak Yopan mah. Alhamdulillah, anak muda yang luar biasa. Kak Doainya, Kak Wirda itu menjadi presiden perempuan pertama di setelah Megawati ya. Ya, makin panas. Suasana makin panas banget. Kak Wirda bikin panas hati semua. Bapak tua, ibu tua. Okay guys, so I'm done with my Zoom. Semoga kalian bisa ngambil hikmahnya dari yang tadi gue sampaikan. Semangat terus buat kalian semua. Bye-bye.